I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. 얇게진 폰 화면 위로 애꿎은 내 손가락만 틱틱. How my 기분은 falling down. Pick up mine, zoom in out, pretend I'm fine. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. 실수해도 좋아 find the good parts. 이대로도 좋아 find the good parts. 모든 게 so blurry 하나 빠른 Polaroid. 그게 때로는 better than before. 그게 흐릿한 내 맘을 아름답게. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Like a feeling 아련히 남은 오늘을 wanna share. 좀 흐릿한 나 창피한 risk 맞춰볼 courage. 그거면 충분해. Cause I don't wanna wear my weakness. 있는 그대로의 나를 사랑할래. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 love my bad parts, my bad parts. 실수해도 좋아 find the good parts. 이대로도 좋아 find the good parts. 실수해도 좋아 find the good parts. Love yourself, self. Love yourself, self. 하루 종일 이리저리 널 흔드는 시선 속 멀리 빛나는 너의 자리. 손에 잡힐 만큼 가까운 붙잡을 수 없어. 꿈이 아니랄 수도 없어. 꼭 눈 뜨면 너 혼자 남겨질 것 같아도 Girl stay with me. 누가 봐도 너무 빛날 너를 향해 불어온 바람에 맡겨. Alright, yeah, it's alright. 너를 닮아 눈부신 sunshine, shine, yeah. 누가 뭐라 해도 you're so fine, fine. 좀 더 당당하게 너를 보여줘. 가벼운 발걸음마다 꽃을 피워내는 baby. 처음이라 그래 맘에 두지 마 girl. 사진 나를 더 걱정할 거예요. 저기 멀리 별은 더 반짝일 테니 창을 열어봐. 얼룩졌던 하루가 조금씩 하나씩 투명해져가는 기분인걸. 누구보다 잘 알잖아 네 맘속의 주인공. 가장 너답게 빛날 너를 봐. 너를 닮아 눈부신 sunshine, shine, yeah. 누가 뭐라 해도 you're so fine, fine. 좀 더 당당하게 너를 보여줘. 가벼운 발걸음마다 꽃을 피워내는 baby. 꿈꿔온 모습대로 너를 그려가는 매 순간. 숨가쁜 너를 지나가듯이 번져가는 색을 봐. 구름보다 더 높이 fly, yeah. 싱그러운 바람도 so fine, fine. Oh, it's
길 걷다가 매일 너를 마주칠 때면 한 번쯤 말 걸고 싶어서 아무 준비도 못하고 꺼낸 말에 너도 날 기다렸다고 말했어. 그대는 항상 나를 설레게 만들어요. 어떤 누구보다 네가 좋은 걸요. 사소한 장난에도 웃음이 피어올라요. 더 사랑하고 싶어. Like it like it baby, like it like it baby. 오랜 시간 곁에 있어줘. Love you baby, I love you baby. 내 눈에는 너만 보여요. 3, 2, 1 분위기를 살펴 매일 같은 장소 둘이 번거리다 저 멀리서 널 발견하면 난 아무렇지 않은 척 몇 번의 우연히 모여 만들어낸 사건. 네 표정이 단서 네 마음을 알아내려 나는 탐정이 돼. 말해줘 네 생각은 어때. 사실 나도 너를 보려고 같은 시간 길을 걸어서 우연히 마주쳐주기를 혹시라도 먼저 다가와 주기를 바라고 기다렸던 마음이야. 그대는 항상 나를 설레게 만들어요. 어떤 누구보다 네가 좋은 걸요. 사소한 장난에도 웃음이 피어올라요. 더 사랑하고 싶어. Baby, falling dream with you. 둘만의 내일을 그려요. Sometime, somewhere, please walk always with me. 같이 가줘요. 그대는 항상 나를 설레게 만들어요. 어떤 누구보다 네가 좋은 걸요. 사소한 장난에도 웃음이 피어올라요. 더 사랑하고 싶어. Like it baby, I like it baby. 오랜 시간 곁에 있어줘. Love you baby, I love you baby. 내 눈에는 너만 보여요. 두려운 마음이 가득 채운 욕심이 아무것도 느낄 수 없게 외로운 사람들 서둘러가는 발걸음 아무것도 볼 수 없게 차가운 도시의 표정 서로 다른 행복을 찾아 떠나는데 함께 한다는 게 더는 무슨 의미가 있는지 생각해. 이런 사랑을 알게 해 다른 내일을 꿈꾸게 너에게 다가가는 내 마음을 지켜봐 하루에 하나씩 커져가는 맘 늘어가는 바람이
외로운 나 잠들 수 없게 공에 맺히는 소리 서로 다른 길을 찾는 게 당연한데 왜 함께 한다는 게 이리도 힘이 드는지 나에게 너만이 이런 사랑을 알게 해 다른 내일을 꿈꾸게 너에게 다가가는 내 마음을 지켜봐 하루에 하나씩 아무도 없이 혼자 가야 한다는 생각에 자꾸 조급해지고 누구에게도 기댈 수 없다고 믿고 지내왔어 날 잡아줘 너만이 나를 사랑할 수 있게 난 내가 될 수 있게 너에게 보여줄 내 마음 모두 다 아팠던 내 상처까지도 너만 원한다면 나눌 수 있어 천천히 조금씩
Ayo kembali di kedutaan sehat. Gimana nih kabarnya kita semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan sehat-sehat. Halo, masih putus-putus ya? Cek, cek. Apakah aman suara saya? Oh, oh masih putus-putus? Ya, oke. Oh, alhamdulillah. Udah enggak ya? Oke. Gimana nih semuanya di weekend menjelang akhir Februari ya? Eh, udah weekend besok udah itu ya? Udah Maret ya? Ternyata. Alhamdulillah libur. Wah. Oh ya, kali ini Rakedel tau gak sih kita tuh bakalan bawain yang spesial nih. Wah, spesial. Kira-kira telurnya berapa ya? Tapi ini bukan ngomongin martabak ya. Jadi bukan ngomongin telur karena spesialnya. Jadi spesialnya di Unexpected Story kali ini tuh kita bakalan review buku. Wah, review buku. Review bukunya buku apa nih? Jadi ini tuh buku tentang self healing. Waduh, self healing. Siapa yang butuh self healing? Nah, bukunya ini tentang yang judulnya Aku Bukan Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Wah, siapa nih yang mengerelate? Aku bukan menyerah, hanya sedang lelah. Tulung. Ayo, ayo, siapa di sini yang mengerelate? Kalau aku sih mengerelate ya. Wah, siapa nih yang mengerelate? Oh, Kak Nurul nih, katanya iya. Kak Diah juga. Wah, emang ya, generasi sekarang emang kayak baunya ini healing langsung beri aku waktu buat healing. Tapi karena narasumber kita yang mau ngebawain review bukunya belum hadir, jadi kita bakalan bacain cerita-cerita dari sender nih. Tapi itu putus-putus lagi ya. Oh, tadi kayaknya putus-putus gitu. Ya, bisa yuk. Bisa yuk. Oke, kita baca dulu kita di sender kita kali ini sambil menunggu narasumber spesial kita. Wah, siapa nih narasumber spesial kita? Jangan kemana-mana, tetap di Unexpected Story ya. Mungkin Kak Ope bisa banterin dulu satu.
눈을 뜬다 어둠 속 나 심장이 뛰는 소리 났을 때 마주본다 거울 속 나 겁먹은 눈빛 해묵은 질문 어쩌면 누군가를 사랑하는 것보다도 어려운 게 나 자신을 사랑하는 거야. 솔직히 인정할 건 인정하자. 네가 내든 전태들은 너에게 더 엄격하단 걸. 네 삶 속에 굵은 날들 또한 널 일부 넓게 이제는 나 자신을 용서하자 버릴게. 우리 인생은 길어 미러 속에서 난 미러 겨울이 지나면 다시 봄은 오는 거야. 차가운 밤의 시선 초라한 날 감추려 없이 뒤척였지만 수많은 별을 막기 위해 난 떨어졌던가 저 수천 개의 찬란한 화살에 곤욕은 나 하나 You show me I have reasons I should love myself 내 손에 걸어온 길 전부로 답해 어제의 나 오늘의 나 내일은 I'm learning how to love myself 빠짐없이 남김없이 모두 다나 정답은 없을지도 몰라 어쩜 이것도 답은 아닌 거야 그저 날 사랑하는 일조차 누구의 허락이 필요했던 거야 난 지금도 나를 또 찾고 있어 더는 죽고 싶지가 않은 걸 슬프듬을 아프듬을 더 아름다움을 그래 그 아름다움을 있다고 하는 마음을 나의 사랑으로 가는 길 가장 필요한 나다움을 지금 나 위한 행복 바로 나 위한 행동 나 위한 태도 그게 나 위한 행복 I show you what I got 두렵진 않아 그건 내 존재니까 시작의 처음부터 끝의 마지막까지 해답은 오직 하나 왜 자꾸만 감추려고 말을 가면서 끌어내 내 실수로 생긴 흉터까지가 내 별작인데 You show me I have reasons I should love myself 내 손에 걸어온 길 전부로 답해 내 안에는 여전히 서툰 내가 있지만 You show me I have reasons I should love myself learning how to love myself 내 손에 걸어온 길 전부로 답해 어제의 나 오늘의 나 내일은 I'm learning how to love myself 빠짐없이 남김없이 모두 I Cek. Suaraku kedengeran nggak ya?
balik lagi. Oh iya, jadi di sini aku nggak sendirian. Di sini kita ada DJ yang baru gabung sama kita. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya buat Kak. Masih putus-putus ya? Mian, Mian. Apakah sudah aman atau masih putus-putus? Wah, alhamdulillah. Udah aman ya suaraku ya, udah jelas ya. Lanjut ke acara kita lagi di Unexpected Story. Jadi kali ini di Unexpected Story yang bakal nge-review bukunya tentu saya bukan saya ya. Bukan saya. Jadi emang ada kita datangkan narasumber yang spesial nih. Ada Teh Hani. Mungkin bisa kita lebih mengenal dulu Teh Hani ya. Kita panggil Teh Hani. Teh Hani bisa bergabung dengan kita di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aman kan ya? Dari tadi Aman? putus-putus terus ya? Iya, sinyalku. Hmm. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini nggak tahu nih, HP-nya sering dibuat apa ini? Gimana Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana rakyat Del? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah disapa tadi belum? Tadi udah sih, cuman kalau disapa lagi bosan. Nah, tapi kayaknya kita udah telat banget kan ini. Iya. Gak apa-apa deh, kita langsung review aja ya. Kali ya. Iya boleh. Atau gimana? OP udah bisa tuh. Boleh.
Bisa langsung dimulai aja ya, bisa langsung share screen aja ya. Iya, boleh. Oke, boleh. Oke. BTW, di sini ada yang udah pernah baca bukunya belum ya? Hmm, Ada nggak ya? kalau aku belum, aku belum. Boleh dong di... Tapi aku excited sekali dengan review buku kali ini. Kenapa? Oh, belum. Karena terjemahan Korea kah? Sepertinya, tapi lebih karena temanya tentang healing sih. Karena aku suka baca buku-buku berbau tentang psikologi. Padahal Ah, sang- padahal ini ngambil jurusan kuliahnya beda banget. jurusan apa? Kalau aku ngambil teknik sipil. Wow. Beda ya. Jauh banget ya. Bukan beda Iya, lagi, tapi tapi jomplang banget ya. cuman emang bacaan dari SMP sukanya tentang berbau-bau psikologi gitu. Cuma nggak tahu kenapa Ah, kuliahnya I kuliahnya ke see. teknik ya. Ah, ah. Kalau Teh Hani ini tahu bukunya dari mana ya? Eh, aku kan kebetulan di Instagram tuh suka follow-follow Bookstagram ya. Jadi nemunya di Instagram ada beberapa orang yang Oh, share review gitu kan. Jadi aku beli bukunya deh. jadi dengar lihat-lihat review-review dari Instagram gitu ya. Iya, Hmm, nice, nice. Biasanya aku juga kalau beli buku biasanya gitu sih. Pasti nyari-nyari reviewnya dulu. iya. Kadang-kadang sih karena judulnya ya. Tapi kalau reviewnya agak tidak meyakinkan, aku tidak jadi beli. Iya, sama dong. Aku juga beli buku lihat reviewnya dulu. Rata-rata orang seperti itu ya. Iya, soalnya gimana ya? Kan kita nggak mau zong gitu loh. Gimana ya? Heeh. Ya gitulah. Kadang kalau ke toko buku gitu kan, biasanya juga aku itu nyari kayak buku yang udah dibuka dulu gitu loh. Kan ada kan biasanya apa sih yang udah Ya, dibuka biasa dulu? ada Maksudnya sampel ya. yang Hmm. plastiknya itu kan udah dibuka. Nah, biasanya aku baca-baca dulu tuh. Heeh. Hmm. Iya, seperti itu. Kayaknya operator masih kesusahan ya buat Iya, share. Kak Fahma lagi di luar sepertinya. Sama Kak Putri lagi hujan di rumahnya, makanya sinyalnya ini putus-putus. Susah. Gimana ya? Iya, semoga kita doakan bisa anu ya, apa namanya? Bisa sinyalnya membaik. Aku jadi bingung mau ngomong. Oh iya, kalau Teh Hani itu biasanya kesibukannya apa? Kerja ya, Teh? Iya, aku
lagi ngelola toko punya tante sih. Hmm, deket rumah berarti ya? Enggak, lumayan jauh juga sih. Hmm, tapi emang udah, Kak Tehani udah suka baca buku dari kapan ya? Kalau suka baca bukunya itu dari kuliah ya, karena harus terpaksa gitu kan ya. Eh, Tuntutan ya, itu ya? Ini. iya dituntut gitu kan ya Hmm, kita. Tapi beli-beli mm-mm. bukunya sih setelah setelah tamat kuliah ya. Soalnya kayak Hmm, pas mm-mm. kuliah tuh kalau kita mau beli buku kan kayak, aduh kayak keperluan lain tuh lebih penting gitu. Iya, bener 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 bener. Kalau bisa Beda. biasanya minjem ya, minjem temen. Heeh, heeh. Kalau enggak kan Kalau nggak di, nyari-nyari di perpus. iya. Tapi kalau di perpus tuh jarang ya. Kalau di perpus kami dulu tuh jarang Hmm. ada buku self healing. Ah, iya sih Kebanyakan, emang. iya, kebanyakan memang ya buku khusus untuk perkuliahan ya. Bener-bener. Hmm. Mungkin ada tapi kayak Satu, dua gitu doang. iya satu dua. Mungkin kalau mau lengkapnya biasanya itu sih ke perpustakaan umum gitu kan ya. Baru biasanya ada. Di Cuman kadang kotaku mager tuh juga ya. kecil, nggak ada nggak ada Gimana? perpustakaan di kotaku tuh kecil, nggak ada ini, Heeh. nggak ada perpustakaan besar, Oh, toko buku besar nggak ada. Aku tuh ke toko buku ke Gramedia tuh baru sekali loh, itu juga di luar kota. wah, di mana? Kok emang Harus ke Medan loh aku kalau mau ke Gramedia. hmm, kotanya ya berarti ya? Iya, dari sini tuh ke Medan masih 1 malaman lagi. Satu malaman. Maksudnya? Iya. Jadi kamu berangkatnya habis kayak jam 8 malam, sampainya tuh di sana Heeh. jam 6 pagi. Ya Allah. Itu kayak Jauh. ini ya, kayak kalau aku lagi di Kalimantan, dia dari rumah, kota Banjarnya itu sekitar 7-8 jaman lah. Nah, gitu jauh kan ya. Aduh, ampun. Iya bener-bener bener-bener. Oh, oh ya ya. Saya Heeh. sepertinya mengrelate dengan keadaan Kak Hani. Aduh, aku kira aku sendirian. Enggak. Banyak kok, di luar sana masih banyak. Aduh. Kayak kalau lihat anak-anak apa anak-anak SKWers ngumpul tuh kayak aku jauh sendiri ya kan. Oh iya iya, apalagi yang kemarin ya. Iya. Aduh. Ini suaranya Hmm, kita kecil ya, kata Kak Zakiyah. Oh, enggak kecil ternyata. kecil. Oh enggak. Oh, mungkin volumenya dikerasin atau gimana nih? Enggak. Di kolom di kolom chat aman ya? Insya Allah aman ya ini suaranya ya. Gimana ini screennya nggak usah di share lagi apa gimana? Ini aku lagi nggak buka lewat laptop sih. Gimana gimana? Bentar. OTW sepertinya. Hmm,
lagi pada hujan nih di beberapa tempat ya. Kalau di Tehani lagi hujan nggak? Kalau aku tadi Alhamdulillah sih, hari ini nggak hujan. oh hari ini sampai nggak hujan. Kalau aku tadi Seminggu dari, sebelumnya hujan terus. oh malah seminggu sebelumnya. Heeh. Hari ini Kalau, baru baru nggak. alhamdulillah, alhamdulillah. Terah kembali ya. Iya. Kalau di tempatku ini sih, dari kemarin malam sampai tadi asar. Eh, tadi siang apa jam, ya tadi siang lah. Hujan terus, nggak berhenti-henti. Tapi insya Allah berkah sih. Amin. Gimana ya? Mau kita mulai aja? Boleh? Oke, Oh ini Kak dia tuh tadi silakan. komen. Kalau Hmm? aku beli buku, ini ada komen dari Kak dia. Kalau Mm-mm. aku beli buku healing bukan karena suka psikologi, tapi karena keadaan aja. Ih, sama tahu. Aku juga akhirnya suka Kak dia kalau psikologi itu boleh karena tahu tuh bukunya apa? Ya kan ya? iya, nah, nah. Keren, keren. Tapi membantu sih kita tuh baca-baca buku kayak gitu tuh. Jadi Kayak gimana? jadinya kita kayak punya, oh kita begini karena begini ya. Kayak gimana ya? Kayak dapat rumusan gitu nggak sih? Mm-mm. Udah kelihatan kok Kak, share screen-nya udah aman. Udah, Gimana nih? Mau alhamdulillah. langsung dimulai? Oke. Oke, bisa dimulai ya, Teh Hani. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya ini sama tim Nimdal. Jadi ngaret banget. Alhamdulillah tadi qadarullah nyampe rumah itu baru 8:30. Jadi kita mulai aja ya review buku yang judulnya Aku Bukan Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Dari judulnya aja udah kayak deep banget ya. Nah, buku ini tuh ditulis buku ini buku terjemahan dari Korea Selatan, ditulis sama Geul Bewo. Nah, ini bisa lihat daftar isinya teman-teman. Ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian di bukunya. Kira-kira teman-teman ada nggak sih ini yang tertarik sama daftar isinya gitu? Ntar aku bacain deh, Bu. Ada nggak? Coba. Kelihatan? Kelihatan nggak daftar isinya? Kali aja ada yang penasaran. Oke. Itu udah dibesarin sama udah di zoom ya sama Fahma. Oke. Boleh tuh dilihat-lihat dulu daftar isinya. Ini aku beli bukunya sih udah agak lama ya. Udah hampir setahun kayaknya sama bulan ini tahun lewat kayaknya aku belinya.
Iya, dari daftar isinya tuh kayak kelihatan emang seru banget bacanya. Apalagi buat kita yang ya pengen healing lah. Kau adalah, oh ini di halaman 102. Jadi isi bukunya dikit banget ya Kak. Kalia, kau adalah orang yang cukup baik. Udah itu doang isinya. Sumpah. Ih, masa? Ih, ya Iya, ampun. Oh, oh, masa beneran? iya. Apa? Nanti coba di fotonya. Boleh, ntar aku buat. Penasaran aku. Hilang lagi screennya. Oh, Udah enggak. balik lagi. Udah balik tapi udah ke latar belakang ya. Mungkin di back ya. Iya. Boleh Kak Fahma di back dulu itu. Oke. Berarti tadi yang judulnya bab yang kau adalah itu cuman satu kalimat doang. Iya, Penjelasannya satu kalimat doang. iya. Kayaknya sih Wow. ini tuh Dewa. apa namanya? Bab sebelumnya tuh kan panjang banget. Jadi dia bikin bab itu sendirian. Jadi setelah pemaparan panjang, jadi dia bikinnya kau adalah orang yang cukup baik. Wah, kayak dapet apa sih namanya? Konklusi, kayak kesimpulan, bukan kesimpulan juga Iya. ya, kayak apa ya? Enggak, iya bukan kesimpulannya, Kayak tapi dia mainin psikologinya tuh di situ. mainnya di situ ya. Tapi itu tahu kalimatnya emang bener-bener itu sih. Tapi emang kalimatnya tuh emang bener-bener langsung deep sih kalau ke aku ya. Gak tahu yang lain. Bener-bener. Oke deh, kalau daftar isinya nggak bisa di ini, kita ke ini aja lah, ke biografi penulisnya. For your information aja nih ya, aku dulu tuh ngiranya Gal Bewo ini cewek, tapi setelah aku cek Instagram dia, ternyata cowok guys. Oh, malah ngiranya cewek, tapi aku ngiranya cowok sih. Dari baca tadi. Aku malah ngiranya cewek kan ya. Jadi pas selesai baca bukunya kan ada biografinya tuh. Jadi ada Instagram. Aku coba cek. Tahunya cowok. Oh, cowok ya. Wah. Iya, cowok. Berarti selama baca buku kepikirannya cewek gitu ya nulisnya berarti ya. Oh, ini kocak sih. Soalnya kan ya di sini ada cerita mengelola beberapa sebelum jadi penulis dia tuh udah banyak mencoba gitu dari jualan toboki bikin fashion, jadi semuanya nggak ada yang bertahan lama, jadi dia nulis gitu loh. Oh gitu ya, wah menarik ya dari cerita hidupnya aja. Oke. Sebelum ini kayaknya dia udah punya 3 karya sebelumnya ya. Ini sebenarnya bisa dilihat di screen, tapi Fama belum bergeser. Oke nih, ada 3 karya sebelum buku ini.
Tapi yang di sini ditulis secara Inggris. Karena kayaknya belum diterjemahin ke Indonesia. Nah, next boleh? Nah, latar belakang penulisan buku ini sih dari yang aku tangkap kan penulis merasa kalau banyak banget orang yang mengalami kondisi yang sama dia. Banyak orang-orang yang merasa lelah dan gak merasa punya minat dalam hidup gitu. Kadang-kadang kita juga gitu kan ya, ngerasa kayak malas bawanya, kayak merasa apa ya, kayak apa yang kita kerjakan ini tuh kayak nggak ada hasilnya gitu. Padahal kan kita ya emang lagi berproses ya kan ya. Nah, penulis buku tuh, penulis si Galbawo ini berharap banget selama baca bukunya dia ini, orang-orang tuh bisa terhibur dan bisa mengistirahatkan hati katanya. Sangat itu ya, langsung Hmm. emang bener-bener buku self healing ya. Iya. Betul, 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 betul. Oke, next. Nah, tadi seperti yang aku bilang ya, ini ada 3 bagian. Di bagian pertama ini tuh lebih banyak menceritakan tentang hal-hal yang sering kita cemasin gitu loh. Kita suka cemas sama pekerjaan, sama pendidikan, kayaknya aku salah jurusan deh gitu kan ya. Kayaknya pekerjaanku ini nggak enak deh gitu kan ya kadang-kadang. Nah, di sini tuh eh dia mau memaparkan kenapa kita sering ngerasa kayak gitu. Jadi suaranya hilang kah? Aman kok teh, aman. Aman-aman. Aku pikir hilang. Tadi Aman, tuh aman. jaringannya agak ini, nggak jalan. Oh, ya. Nah, jadi bab ini tuh menurut aku relate banget buat kita yang kadang-kadang pesimis dan merasa cemas kalau apa yang kita kerjakan sekarang itu kayak nggak berhasil gitu. Nah, ini ada aku foto nih bab apa quotes yang paling aku suka di bagian satu ini. Itu ada, boleh nih aku baca ya. Kalau kau menyerah sebelum berusaha karena mengira kau tak mampu, kau akan hidup tanpa melakukan apa-apa. Mampu atau tidaknya dirimu hanya bisa diketahui setelah kau berusaha. Jadi, berusahalah agar kau tidak menyesal nanti. Next. Nah, di bab 2 ini judulnya Untukmu yang kelelahan karena selalu menahan semuanya sendiri. Di sini ada nggak sih yang apa-apa tuh kayak kalau mau kita tuh kadang-kadang kan pengen cerita ke teman tapi takut temannya ikut terbebani gitu loh. Jadi apa-apa sendiri. Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Atau sering ngelakuin hal kayak gitu? Pengen tahu deh. Ya aku sering banget punya masalah gitu. Tapi mau cerita ke teman, takutnya mereka ikutan nambah beban gitu. Nggak pengen bikin beban, tapi kita juga pengen cerita gitu. Ada nih teh dari Kadia. Ada kan Cuman ya? katanya, iya, cuman nggak sering juga. Kalau Iya, aku sih, iya, kadang gimana? ngerasa gitu, kayak ragu-ragu gitu. Ah, kayaknya aku pengen cerita deh. Cuman ntar pas sudah mau ngechat ntar gini, masih loading. Kira-kira dia Ya. lagi kondisi baik-baik aja atau gimana ya? Gitu. Kira-kira aku Cuman, bakalan bikin masalah nggak ya di hidupnya gitu kan ya? mm-mm.
Cuman tapi kadang-kadang juga tetap cerita sih. Soalnya kayak udah mentok gitu nggak sih kadang? Ah, kadang-kadang aku Udah. tuh udah selesai dulu masalahnya baru cerita gitu. Iya kadang juga Iya, gitu. Bener. Bener. kadang-kadang kan masalah ini tuh nggak ditangani ya, dijalanin aja gitu, kayak ya udah selesai sendiri gitu. Nanti kalau udah selesai baru deh aku cerita. Iya bener. Iya, sambat ke Kak dia sambatnya di mana? Di Twitter kah? Di akun alter kah? Wah, akun itu ya second account ya. Iya, second account. Jadi Bener sih. mm, Bener sih. Kadang kalau nggak bisa cerita ke siapa-siapa, terus pengen cerita, ntar larinya biasanya ke itu ya, ke second iya. account. Sambat aja udah. Menggalau di Bob, second si account. Bob dia sering gitu kan ya. Pasti akunnya Aduh. nggak satu. Bener. Aduh, Oh, itu kayak sambat ke teman, malah dia yang sambat balik. iya sih. Tapi emang bener kadang-kadang gitu juga sih. Iya, Cuman, cuman gitulah kan jatuhnya pertemanan. jadi kayak apa ya? Jadi kayak ya sharing-sharing gitulah. Cuman kadang Hmm, kalau dipikir-pikir lucu juga ya. Jadi kayak tuker masalah gitu nggak sih? iya. Nah, Cuman iya. tapi Ya cuman gimana? tapi cuman tapi katanya kadang tuh kalau cewek ya, katanya itu Hmm. kadang itu kita tuh sebenarnya udah tahu jawabannya dari masalah itu. Cuman kita emang butuh temen cerita. Ya Ya, nggak sih? pengen Bener nggak sih? dikeluarin aja. Iya pengen ngomong aja ya nggak sih? Nah, ya jadi bab 2 ini tuh menurut aku relate banget buat kita yang suka sibuk sama dunia kita sendiri gitu. Jadi kayak apa-apa kita mikirnya kalau ngobrol ke orang lain itu jadi aduh ntar nambah beban deh gitu. Suka sibuk sama dunia kita sendiri. Jadi kayak apa-apa kita nahan rasa sakit dan menyelesaikannya sendiri gitu. Nah, di buku ini tuh aku suka quotes yang ini ada di layar ya. Hal memalukan adalah ketika kau menganggap dirimu bermasalah saat tidak bisa selalu tampak ceria, padahal memang tidak ada orang yang selalu bisa ceria. Ya di mana ya ada orang yang selalu bisa ceria? Iya sih bener sih. Namanya juga hidup ya. Pasti kan banyak pasti kan kayak ada masalah kan. Satu Yes. masalah kelar, muncul masalah baru. Next kita bisa nih ke bagian ketiga. Ini bagian ketiga. Sih, aku paling suka yang bagian 3 ini ya, karena banyak banget step-step yang dia kasih tuh eh cara gimana ya jelasinnya. Jadi dia di sini banyak penjelasan tentang gimana caranya kita menata pikiran kita. Nah, di bagian 3 ini judulnya itu hal yang paling menunjukkan jati dirimu. Jadi bab ini tuh dijelaskan sama penulisnya gimana caranya kita menemukan hal yang kita sukai dan perlahan-lahan kita menata pikiran kita supaya bisa menyukai hari-hari yang kita lewati. Kadang-kadang kan kita gak suka ya sama hari-hari yang kita lewati. Nah, di sini tuh aku suka quotes yang ditampilin lagi tuh. Setiap kali kau mencobanya, kau bisa fokus tanpa memikirkan hal lain. Jika kau memilikinya atau sudah menemukannya, maka harga dirimu akan meningkat. Jika ada sesuatu yang sangat kau sukai dalam hidupmu, maka kau akan menyukai hari-harimu.
ketika kau menyukai hari-harimu, kau juga akan menyukai hidupmu. Ya nggak sih? Benar kan? Oke, lalu apa udah keluar ya? Iya teh, benar benar benar. Aku setuju sekali. Oke deh. Tadi Tumben ini ya ininya benar-benar apa? apa? Chatnya agak sepi ya. Iya, agak sepi. Biasanya itu ya, Biasanya berdendeng. eh, eh. Tapi dari semua buku ini ya, Hmm, eh aku ada quotes dari King Sifrun yang eh, apa paling cocok lah kayak buat kita setelah healing gitu. apa tuh, apa tuh, apa tuh? Coba di next slide itu ada. Jadi kata King Sifrun, love Hmm, yourself yang paling utama itu adalah melindungi hmm, diri dari panasnya hmm. api neraka dan melindungi keluarga kita dari api neraka. Inilah definisi love yourself paling tepat. Itu Jadi ada ya. Nah, ini tuh klimaksnya ya. Jadi udah iya. healing, udah udah self healing. Jadi kita bakalan love yourself. Nah, itu yang harus kita lindungi. Oke, kayaknya kita udah bisa baca cerita ya. Udah bisa Oh, bacain cerita yang masuk kali ya. boleh, boleh, boleh. Jadi ini udah selesai ya? Udah disampaikan semua Bukunya tadi udah, ya, Uni? kalau ada pertanyaan nggak apa-apa di chat aja nanti sambil baca curhatan, aku Hmm. jawab gitu. Oh, Lagi siapa nih yang oke. Sebelumnya terima kasih ya, Teh Hani. Wah, ini review bukunya sama-sama? ini ya, apa namanya? Sangat mind blowing sih. Kayak langsung, oh iya 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 iya. Boleh Kayak nanti yang banyak ya. penasaran sama isinya boleh deh di chat aja nggak apa-apa. Atau mungkin di-share di grup ini boleh nggak sih? Gimana? Yang daftar-daftar isinya tadi itu. Foto-foto daftar isinya. Boleh deh aku share kayaknya masih di sini. Ntar ya aku coba ya. Daftar isi. Kemarin aku foto dari mana ya? Nah itu daftar isinya. Sorry. Ini ya, daftar isinya udah aku kirim tuh. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, jadi kita bakalan ke sesi berikutnya lagi ya, Raketel.
sebelum itu kita puterin dulu iklan. Sekali lagi terima kasih Teh Hani. Ntar kalau ada pertanyaan Ya, kalau bisa. ada salah-salah, mohon maaf ya. Oke. Ntar misalnya yang ada pertanyaan bisa tanya aja di kolom chat. Ntar kita biar bisa dijawab sama Teh Hani. Boleh, boleh. Omo, Bias gue live. Nonton ah. Lagi ngapain, Besti? Lagi nonton Bias gue live dong. Ih, kayak banget nontonnya tanpa subtitle. Emang ngerti? Ya nggak ngerti sih. Ada bisa-bisanya nonton tapi nggak ngerti. Mending belajar bahasa Korea dulu deh. Biar paham tuh apa yang diomongin Opa. Nggak cuma wajah gantengnya doang yang dilihat. Iya. Ini juga gue baru start belajar bakor. Bentar-bentar. Lu belajar di mana? Ya di GC Kedutaan Korea lah. Di sana kita belajar bakor dari dasar. Seru deh. Lo ikutan juga ya guys ya? Wah, hebat. Kaca. Suka sama Opa tapi bingung karena nggak ngerti bahasanya. Tenang, ikutan belajar bahasa Korea di GC Kedutaan Korea aja. Insya Allah level kebabuan kita bakal berkurang setelah belajar di sini. So, stay tune di grup ya. Oke, kita udah ke sesi kedua, yaitu bacain kiriman dari sender nih. Oh iya, ini kita bacain Putri Jaruta. Mungkin dulu suara putus saya. Putri, apakah udah aman? Dengeran nggak ya, teman-teman? Dengar, tapi ini putus-putus. Oh ya. Oke, ini udah aman. Alhamdulillah. Kayaknya nanti di balik kita. Putri, mana ya? Apakah terdengar? Halo? Terdengar? Iya, dengar. Gimana suaraku, Kak? Jelas nggak? Jelas, Yes. jelas. Jelas.
Oke, ini langsung mungkin Kak Putri mau salam-salam dulu. Perkenalan singkat. Dikit malu ya aku. Agak malu jadi. Baru nih. Perdana kan. Langsung Kak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini aku langsung baca nih. Iya. Ya, boleh langsung bacain. Cerita pertama kita. Dari Kak Iya, nickname-nya lucu ya. Aku tuh dulu ekstrovert banget dan aku sadar aku juga nggak bisa atur proses pendewasaanku apalagi yang dituntut keluarga sebagai anak pertama. Usahaku selalu kurang, akhirnya aku lampiaskanlah ke teman-teman itu karena aku tinggal di pesantren dengan banyak ngeluh, ceplas-ceplos, suudzon, emosian, iri lihat orang yang lebih, pokoknya buruk banget. Alhasil, bestiku sampai temen-temen yang lain males lah, capek mungkin sama aku. Aku kesel sekarang mau minta maaf pun mereka nggak akan kayak dulu lagi deh Kak. Aku lelah banget, pengen pergi jauh dari mereka. Alhamdulillah sih udah keluar dan pindah ke yang lebih jauh. Dan dapat salam dari semuanya. Kakaknya request lagu Descent of the Sun. Descendant of the Sun. Oh. Sekian ceritanya kakak. Wah, teaser pertama kita ya. Nah, kita langsung aja tangkapin ya. Mungkin Kak Tessa nih. Kak Tessa juga udah ada di bersama kita. Kak Tessa. Annyeong semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita, Masya Allah, tabarakallah. Semoga pada sehat-sehat ya, rakyat tuh semua. Aku juga lagi pilek nih, maaf ya. 괜찮아요. Tuh. Perkara ini sih apa misalnya perkara perhealingan tuh memang ini ya, memang agak rumit ya. Nggak rumit sih, gimana ya? Kayak ada aja terus gitu ya. Iya gitu, maksudnya ketika ya maksudnya seorang aku yang masih belum ada apa ya, kapasitas diri buat inilah ya, buat kayak memberi nasihat tuh kayaknya jauh banget gitu. Tapi di sini tuh kita memposisikan diri kayak buat nemenin rakyat Del aja gitu. Butuh cerita, oke, ayo gitu. Tapi misalkan untuk solusi yang mungkin profesional atau kayak di Kingdom lah gitu ya, kayak itu masih jauh gitu. Cuman ada apa ya, tadi tuh poinnya tadi bisa diulang Kalayo, Kak Putri. Sender ini nanya kah atau cuma sharing gitu? Sender nih cerita. Oh, oke, sharing gitu ya. Sharing ya. Dulunya tuh dia ekstrovert gitu kan ya? Iya. Ekstrovert berarti dia tuh ini ya, cenderung kayak ceria gitu kan ya. Orang ekstrovert tuh seneng ngobrol gitu kan ya. Soalnya kebalikan sama aku banget loh, Sender tuh.
Aku tuh Wah, masa sih Kak Tessa gitu? sebetulnya sebetulnya aku tuh introvert. Maksudnya nggak Ah, rame gitu. Nah, Sandra ini kan ekstrovert ya padahal gitu. Terus hmm, eh kayak dia tuh kayak apa ya namanya? Balada anak balada anak pertama gitu kan ya, balada anak sulung sih, balada anak sulung. Balada tuh apa, Kak? itu Kayak apa? Yang pedes-pedes itu. Balada banget. Oh, salah ya. aduh bisa dilemanya anak sulung gitulah ya. Kayak eh, dituntut untuk lebih dewasa kali gitu ya, nggak cheer up banget gitu, nggak childish gitu kali ya. Karena aku pun kayak itu tuh tanpa tanpa orang tua bilang, tapi dengan apa ya, dengan kondisi itu jadinya bener kayak merasa dituntut gitu. Karena aku pun ngerasain sih, padahal tuh nggak disuruh Iya, untuk misalkan gitu ya, mengambil aku kayak juga. tanggung jawab besar gitu sebetulnya, tapi kayak kitanya overthinking gitu, padahal mah orang tua misalkan ya, ini aku Biasa aja. pengalaman aku gitu, padahal orang tua tuh nggak minta banyak gitu, cukup kamu jadi anak baik, anak solehah yang eh, berprestasi gitu aja sih sebenarnya. Kayak aku tuh terlalu terlalu memikirkan beban yang nggak harus aku pikul gitu loh. Aku tuh kayak gitu awalnya. Jadi udahlah introvert, banyak Hmm. banyak overthinking juga, makin-makin dah tuh. Tapi biasanya emang penyakitnya anak introvert gitu sih. Overthinking. Ya enggak sih? Atau gimana ya? Aku Gitu. enggak sih. Oh, enggak ya? Aku Oh, juga berarti termasuk aku doang. introvert. Nah, jadinya Kok kan berarti aku kepedean ya? Enggak sih, emang introvert tuh, iya, introvert tuh sering overthinking. ya, nah Ditambah, ini tuh ditambah dia eh anak pertama. nah, di sender ini kasusnya kan dia ekstrovert yang ibaratnya berani frontal ngomong gitu ya. Kalau misalkan aku kan mau kayak ngungkapin sesuatu ke temen pun mikir dulu gitu mau ngomong tuh. Ini kan kalau orang ekstrovert kan ibaratnya gitu ya, punya unek-unek ya, bisa menyampaikan dengan apa ya? Dengan Lugas. iya gitu, tanpa misalkan kebanyakan mikir lah kayak aku gitu. Cuman di sini sender jatuhnya jadi kayak ini ya. Jadi jadi apa ya? Impactnya jadi buruk gitu ya. Malah kayak apa, banyak ngeluh, suzon sama orang, emosian gitu ya. eh Mungkin kalau misalkan lingkungan baru juga aku kurang paham ya. Mungkin dari sisi si buku yang tadi tuh ada nggak sih case yang kayak gini, Yang gimana, Kak? yang misalkan dia tuh pengen mengungkapkan sesuatu sama orang gitu ya, tapi Nah, yang itu tadi yang bagian dua tuh, yang iya kan, sering menahan apa yang di sering otaknya menahan. dia sama yang keluar kalimatnya tuh ternyata malah bikin nyakitin orang gitu. Nah, ada nggak sih case di buku itu yang membahas tentang ini gitu? Bentar deh, aku lihat dulu ya. Ada nih kayaknya, coba deh. Alasan seseorang itu emosional ya, adanya di sini. Nah, eh coba kalau misalkan menurut buku gimana tuh, Kak? Kan dia emosional ya. Iya. Alasan yang membuatmu emosional.
Mungkin karena terlalu lama tidak istirahat, membuatmu menjadi lelah dan sensitif. Ya kayaknya sendernya kurang ini kali ya, belum istirahat. Atau mungkin selama ini tidak ada orang yang mendengarkan ceritamu saat kau tidak sensitif. Atau kedua situasi itu secara bersamaan membuatmu seperti itu. Kayaknya gitu deh, Kak. Nah, mungkin bisa jadi ya yang tadi berarti triggernya itu kan karena dia sendiri padahal ekstrovert gitu ya. Tapi si teman-temannya ini tuh eh tiap kali sender cerita kayak nggak ditanggepin gitu nggak sih? Akhirnya dia kayak kesal sendiri gitu ya. Akhirnya seuzon emosian. Terus kalau kalau lihat orang senang dia iri gitu. Karena merasa ih kok gue ini ya ibaratnya gue tuh banyak temen tapi kayak nggak ada yang mau ngerangkul gitu ya, toh sekedar Nggak ada yang mengeluh relate gitu ya. gitu. Akhirnya Atau mungkin memang ini sender apa? Karena ekstrovert kan ya kan biasanya tuh kalau orang ekstrovert lebih sering ini ya, lebih sering bergaul gitu kan ya. ya Jadi mungkin dia nggak punya waktu buat diri dia sendiri gitu loh. Jadi kayak kebalikan dari si introvert ini. saking ini ya, saking misalkan dengerin curhatan orang, dianya sendiri bingung mau cerita sama siapa gitu kali ya. Nah, mungkin gitu ya. Jadi buat sender mungkin boleh istirahat dulu sebentar gitu. Coba deh pikir apa? eh jangan jangan seuzon lagi lah gitu kan ya. Nah, di akhir kalimatnya sender tuh kan dia kayak ganti ini ya, kayak dia pergi jauh ganti lingkungan baru yang mungkin dia mencari suasana baru. Itu udah bagus sih kalau kata aku, cuman berarti kayak menata diri lagi gitu. Oke, udah rilis gitu loh, ya Allah gitu, aku tuh kemarin emosian segala macem udah aku rasain gitu kan ya. Iya. Nah, Bismillah dengan misalkan lingkungan baru, vibes-nya positif gitu, karena apa ya, bener-bener apa yang kita pikirin tuh nanti jadi ngaruh ke ke emosi kita juga gitu, yang aku rasain gitu sih. Iya, bisa direkam sama alam bawah sadar kan ya. Iya, itu pokoknya semangat dengan lingkungan barunya. Kalau dari aku, mudah-mudahan dapet bestie-bestie yang lebih baik, yang saling mengingatkan, yang pokoknya Yang satu frekuensi ya kan. benar, yang bisa terus bareng-bareng lah. Oke, semangat sender. Waiting. Oke, ini udah atau masih ada tanggapan lagi nih? Udah boleh diputerin ininya. Oh, puterin requestan lagu. Oke. musik 주세요. 그대를 바라볼 때면 모든 게 멈추죠. 언제부턴지 나도 모르게였죠. 어느 날 꿈처럼 그대 다가와 내 맘을 흔들죠. 운명이란 걸 나는 느꼈죠. I love you.
어쩌다 내가 널 사랑했을까 밀어내려 해도 내 가슴이 널 알아봤을까 I love you 듣고 있나요 Only you 눈을 감아봐요 모든 게 변해도 변하지 않아 난 너의 사랑 그대 조금 돌아온대도 다시 나를 스쳐 지나더라도 괜찮아요 그를 위해 내가 여기 있을게 I love you 잊지 말아요 Only you 내 눈물의 고백 바람에 흩날려 온 그대 사랑 Whenever wherever you are Whenever wherever you are Udah nonton film terbaru belum? Film yang baru rilis itu loh, yang pemerannya dikutuk jadi alien semua. Oh itu, udah dong, gue nobar kemarin. Seru ya filmnya, itu aliennya warnanya hijau semua. What? Nobar? Nobar di mana? Bukannya kemarin lo di rumah aja ya? Nih, yang begini nih namanya kudet. Sekarang nobar di rumah sambil rebahan udah bisa. Tinggal ikutan program Movie Stage di grup chat kedutaan Korea. Bisa santai nonton film, nggak harus nunggu nobar. Ini nobar. Aku lagi menonton dulu. Dadah. Kok gue ditinggal sih? Ikut. Hey yo, buat kamu yang pengen nobar tapi malas keluar rumah, mending ikutan Movie Stage karena kita bakal nobar film-film berkualitas sambil metik insight-nya dikit-dikit. Tenang, nggak perlu repot-repot bawa layar tancap, cukup siapin kuota sama cemilan favorit. Kamu udah bisa nonton film bareng teman-teman yang lain. Ingat, nggak usah bawa layar tancap, oke? Oke. Oke, balik lagi ke cerita. Next, aku bakal bacain halo. Hilang ya? Ya ampun, sorry. Udah aman ya? Atau masih putus-putus? Alhamdulillah. Oke, next. Aku bakal bacain cerita kedua dari sender. Dari nunanya Hyuka. Jadi dia gini nih. Ya udah bundel, pernah gak sih kalian di tahap capek banget hidup?
pengen nyerah aja, tapi coba untuk cuek dan semangat ngelakuin sesuatu. Yang pada akhirnya hasil kerja keras kalian tuh nggak dianggap sama orang lain. Pernah nggak sih di posisi jadi orang buangan yang jadi pilihan terakhir di segala hal buat orang lain? Kalian tuh udah berusaha jadi yang terbaik, tapi di mata orang, kalian tetap jadi pilihan kesekian. Capek nggak sih? Mau titip salam ke orang-orang kuat di luar sana. Dan request lagunya Jonghyun yang End of the Day. Wah, jadi ini kakaknya lagi ini ya, ngerasa sendirian banget nih. Gimana nih, Kak Tessa dan Kak Ani? Mungkin bisa kasih responnya buat cerita kedua. Mungkin kalau misalkan dibilang capek ya. Capek. Iya, Kayak capek. Iya, memang capek gitu. Udah hidup di dunia mah emang tempatnya capek. Gitu ya. Maksudnya apa ya? Kalau bukan nunggu sih. Kalau misalkan kita mengandalkan dari persepsi orang gitu, bakal capek terus dan bakal kecewa sih pasti ujungnya. Jadi balik lagi apa yang dilakuin sender tuh niatnya buat apa gitu ya. Kalau misalkan hasil kerja kerasnya tuh nggak dianggap sama orang lain, niat awalnya aja Bismillah gitu. Aku niatnya ibadah gitu, apapun yang dilakuin sama sender niatin aja ibadah gitu karena Allah, tanpa mengharapkan apa ya, timbal baliknya orang lain gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalkan terus gitu ya, kita baper sama apa yang jadi tanggapan orang lain ke kita, ujung-ujungnya kita ya tadi ya, jadi malah psikologi kita kena, terus ya tadi capek dan nggak akan ada ujungnya, pasti hasilnya kecewa lagi gitu ketika tanggapan orang itu ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu. Jadinya kan apa ya, terlalu memforsir diri gitu jatuhnya. Kalau iya, misalnya soalnya karena berharapnya ke orang lain gitu ya, Kak. iya, jadi kayak kita tuh memenuhi ekspektasinya orang, padahal kapasitas kita tuh cuman sampai batas mana gitu. Dan gak harus juga semua permintaannya orang lain itu kita sanggupi gitu atau kita lakuin. Ketika kita misalkan capek, bilang aja kita capek gitu. Makanya apa ya? Jangan takut bilang enggak gitu loh. Ketika misalkan kenapa kok kalah ya putus-putus. Enggak, jadi gini, kan kadang kita ngerasa gimana kan bisa dilanjut. Dari Hani mungkin ada yang mau ditambahin nggak nanggepin sender kedua ini?
Oh, Kak Aninya ini ya, adiknya lagi sholat. Cuman aku pengen tanya nih Kak Dela, kan kadang kan kalau kita dimintain bantuan itu kan kita ngerasa nggak enak ya. Nah itu biar cara nolaknya itu gimana ya kadang? Biar kita tuh kayak ya udah emang kitanya nggak bisa gitu atau apa ya? Gimana ya kok susah jelasinnya? Ya sih, kalau nanggepin, maksudnya gini, eh melawan rasa tidak enakan tuh memang berat gitu. Itu tuh bener banget. Iya kan? Jadi ketika kita gak enakan sama orang, jadinya capek sendiri, bener kan? Yang Iya. dirasain bener tuh. Gitu. Cuman gimana ya? Kalau aku mah jujur aja sih. Misalkan ketika aku nggak sanggup, ya aku bilang gitu. Mohon maaf, misalkan Kak, untuk misalkan ya mengerjakan pekerjaan yang satu ini tuh aku belum bisa nyanggupin gitu. Takutnya ya tadi ya, takutnya misalkan dianya butuh urgent atau misalkan apa ya, memang mungkin dia cuman percayanya sama kita, tapi ketika kita nggak mampu mungkin bisa ngasih rekomendasi, misalkan ya orang teman yang lain gitu, mungkin Tessa nggak bisa sama Hani mungkin gitu, atau kan Hani nggak bisa, oh ini nih aku punya teman yang bisa bantu gitu paling. Jadi cari orang yang Kayak dari orang lain yang bisa lebih mampu, tahu waktunya kan, ketersediaan waktunya, terus gitu kali ya. Betul, takutnya yang misalkan ya kita ambil ternyata kita nggak amanah kan, nggak bagus juga ya. Jadi banyak nggak diambil salah, diambil jadinya nggak kurang apa sih, kurang. Iya, jadi lebih baik bilang di awal sih, kalau kataku ya, bilang di awal daripada kita di depannya iya oke, tapi pada prakteknya kita nggak bisa memenuhi gitu. Jadi ketika nggak sanggup ya bilang nggak sanggup. Ketika ada kendala pun dalam pengerjaannya, ya apapun kalau dibicarakan baik-baik kayaknya bisa ngerti deh, paham gitu. Sudah tidak ada tanggapan lagi kah buat cerita kedua? Dari aku cukup sih. Oke. Kalau gitu kita puterin requestannya aja kali ya. Oke, Kak Nana. Musik Juseo. 손을 뻗어줘 내 목을 감싸줘 좀 더 아래 내 어깨를 주물러줘 지쳐버린 하루 끝 이미 해가 떴어도 난 이제야 눈을 감으니 남들보다 늦게 문을 닫는 나의 하루에 장난스럽게 귓볼을 간지럽히며 하루 종일 다른 세상에 있었어도 우린 항상 하루 끝은 함께 하니까 나의 그 작은 어깨가 너의 그 작은 두 손이 지친 날 하루 끝
포근한 이불이 되고 수고했어요. 정말 고생했어요. 내게도 내 어깨가 뭉툭한 나의 두 손이 지친 너의 하루 끝 포근한 위로가 되기를 자연스레 나와 숨을 맞추고파 빈틈없이 널 감싸 안는 육조 선물처럼 따뜻하게 또 하나도 빈틈없게 서툰 실수가 가득했던 창피한 내 하루 끝에 너란 자랑거리 날 기다리니 나의 그 작은 어깨가 너의 그 작은 두 손이 지친 내 하루 끝 포근한 이불이 되고 수고했어요. 정말 고생했어요. 내게도 내 어깨가 뭉툭한 나의 두 손이 지친 너의 하루 끝 포근한 위로가 되기를 자연스레 나와 숨을 맞추고파 마음껏 울 수도 또 마음껏 웃을 수도 없는 지친 하루의 끝 그래도 그대 옆이면 어린아이처럼 지겨울 때다 숨 넘어가듯 보다 나도 어색해진 나를 만나줘 수고했어요. 정말 고생했어요. 그땐 나의 자랑이죠. Ntar malam masak apa ya? Bosan juga lama-lama masak tumis kangkung mulu. Daripada kangkung lagi, coba deh masak makanan Korea. Pengen sih, tapi ribet nggak? Untuk bahan-bahannya gampang dicari. Eits, tenang, ikutan Dubes Core Kitchen aja. Hah? Dubes Core Kitchen? Apaan tuh? Jadi, Dubes Core Kitchen adalah program di mana kita belajar masak bareng-bareng. Nggak cuma masakan Indo, tapi kita juga belajar masak makanan Korea. Simple dan gampang. Gimana? Tertarik? Wih, kayaknya asik nih. Gue mau ikutan ah. Tingkatin variasi masakan kamu dengan belajar masak di Dubes Core Kitchen, biar nggak asam urat gara-gara makan tumis kangkung setiap hari. Pantengin GC-nya biar nggak ketinggalan. 우리 하지 못한 말들마저 얘기해요.
산들바람이 우릴 감싸줄 때 이렇게 마주 앉아 이별에 대해 말해보아요. 이번 겨울이 지나고 꽃이 피고 나면 우리 이대로 다 괜찮을 거라 했었는데 아무리 노력을 해도 시들어가는 맘 견디기 힘들어 4월이 지나면 그땐 우리 아무 일도 없듯이 발길을 돌려요. 그래야 마지막 우리 인사가 아름다울 수 있게 그때까진 조금만 더 웃어요. 웃어요. 다시 시간을 되돌려 처음 만난다면 가로등 옆에 서 있지 말아요. 미소 짓지듯 왼손으로 머리를 넘기지 마요. 그래야 내가 그대를 지나칠 테니까 4월이 지나면 그땐 우리 아무 일도 없듯이 발길을 돌려요. 그래야 마지막 우리 인사가 아름다울 수 있게 그때까진 조금만 더 웃어요. 네 맘을 다독여봐도 변하는 이유를 물어도 멀어져. 그러니 이런 나보다 더 나은 사람을 만나 미소 짓기를 바래요. 그대가 멀어진 만큼 시야가 흐려지네요. 사랑했었기 때문에 우리 마지막 인사를 해요. 이 시간이 가기 전에 행복해요. 그걸 빌어요. 기억해요. 사랑했던 걸. Hai, annyeong 친구들. Buat para pecinta K-drama, K-musik, dan segala hal tentang Korea, Rakyat X Hallyu hadir dengan Nge-Hallyu Podcast. Nemenin Cinggodel ngobrol santai seputar film, musik, drama, dan berita tentang Korea. Oh iya, ada insight apa ya yang bisa kita ambil? Wah, bakalan seru nih pasti. Pokoknya tunggu dan dengerin podcast kita, Nge-Hallyu Podcast with Rakyat X Hallyu. Wah, kita udah di penghujung acara ya. Gimana ya, udah semuanya?
semoga sharing-sharing malam ini di Unexpected Story bisa bermanfaat ya. Maafkan jika bangga kalau masih kekurangannya, mau dimaafkan. Juga terima kasih dari Kak Fahma juga yang pertama buat bantuin buat di Kang Ope, terus juga ini dilanjut sama Nah, terus juga buat kita dengan Tessa itu juga pas buat Tessa dan juga tim Katin kata kami. Oke, makasih ya buat malam ini. Maaf di pending sampai setengah jam. Subuh esok ya pokoknya. Makasih buat tim Del semua. Tetap semangat semuanya, Kedon, waiting. Kerja ya. Di Unexpected. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. 얇은 홈화면 위로 애꿎은 내 손가락만 틱틱 How my 기분은 falling down. Pick of mine, zooming out, pretend I'm fine. I just wanna love myself. The good parts. 실수해도 좋아, find the good parts. 이대로도 좋아, find the good parts. 모든 게 so blurry 하나 빠른 Polaroid 그게 때로는 다르다 before kicking 흐릿한 내 맘을 아름답게 I just wanna love myself 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts the good parts like a feeling 마련히 남은 오늘을 wanna share 좀 흐릿한 낮은 이한 with 맞추고 courage 그것만 충분해 Cause I don't wanna blame my weakness 있는 그대로의 나를 사랑할래 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 love my bad parts my bad parts 실수해도 좋아 find the good parts 이대로 더 좋아 find the good parts 실수해도 좋아 find the good parts